205 501 006 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haram dengan NIM 23020550003. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Al-Fatis, NIM 230205500. Perkenalkan, nama saya Wan Faiz dengan NIM 23020550008. Baik, di sini kita akan melakukan wawancara terhadap mahasiswa dan dosen terkait materi soft skill dan hard skill pada pendidikan kejuruan. Larinya ke industri atau ke pendidikan atau mesin pendidikan dengan industri. Coba pendidikan industri. Ya, gitu ya. Jadi namanya soft skill dan hard skill kan namanya sama-sama skill ya. Cuma ada soft, ada hard. Itu kan namanya. Jadi memang apa yang selama ini kita berharap semuanya soft skill yang kita bangun di perguruan tinggi, bisa kita dikembangkan itu nanti akan secara nyata itu bisa kita nanti secara realnya, konkretnya itu biasanya di dunia industri. Sehingga soft skill itu sangat penting semuanya kita, karena itu adalah hal yang menjadi dasar keterampilan termasuk di dalamnya ada kecerdasan misalnya berkomunikasi ya, kecerdasan berkomunikasi itu dibutuhkan semua yang namanya soft skill itu. Kenapa? Karena nanti pada saat kita berinteraksi dengan dunia industri itu dibutuhkan itu. Sehingga memang di dunia pendidikan yang namanya soft skill itu sangat penting untuk kita pahami. Karena kita akan berinteraksi kan, ya, jadi keterampilan itu kita butuhkan. Ya, termasuk keterampilan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia industri yang di dalamnya itu ada beberapa yang dibutuhkan keterampilan sehingga apa yang nanti menjadi nyata atau konkret yang di soft di hard skillnya itu akan ketemu ya, kita akan temukan di situ dan itu bisa diukur. Jadi kalau hard skill kan terukur ya, jadi artinya bisa diukur. Jadi kemampuan teknis ya, kemampuan teknis kalau di hard skill itu bisa diukur. Sehingga apa yang kita pelajari, apa yang kita maknai di soft skill ya, kecerdasan yang kita maknai di keterampilan soft itu ya, itu nanti secara konkret akan kelihatan di hard skillnya. Sehingga ini dua-duanya, karena satu kemampuan teknis yang kita hadapi, sehingga pengetahuan tentang hard skill itu juga sangat penting. Sehingga soft skill dan hard skill ini kita kan dua-duanya harus ya, di dunia pendidikan itu sangat penting. Karena memasuki dunia industri itu kan kebanyakan di sana kan yang dibutuhkan kan hard. Ada berapa keterampilan teknis dan itu konkret, bisa diukur. Nah, inilah kan selama ini bagaimana membuat matching. Jadi sekarang memang kita persentase di perguruan tinggi antara pengetahuan dan keterampilan itu selalu diupayakan itu berimbang, dalam tanda kutip bahwa
berimbang itu adalah bagaimana teori yang kita pelajari itu nanti akan betul-betul sejalan dengan praktek yang ada di dunia luar, misalnya, apapun itu. Ya, sehingga memang yang sangat penting sebenarnya yang namanya baik itu soft skill maupun hard skill. Nah, memang karena banyak orang tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik, ya, tidak bisa berbicara dengan baik, biasanya di sama misalnya di depan umum. Jadi tidak mudah memang itu. Jadi soft skill, keterampilan untuk berkomunikasi itu tidak banyak orang bisa. Tapi di sisi lain dia hasilnya bagus. Ya, jadi keterampilan fisiknya bagus. Nah, itu. Makanya ini dua-duanya coba kita antara soft skill dan hard skill itu harus betul-betul ketemu. Ya, jadi kalau kita bisa tampil menguasai audiens, ya itu jauh lebih bagus karena kita bisa memudahkan memberi pemahaman kepada audiens, kepada orang itu ranahnya soft skill. Nah, memang seorang calon profesional, ya, kita ini kan guru mahasiswa itu kan calon profesional, itu memang harus menguasai dunia itu, harus menguasai yang namanya soft skill, karena berkomunikasi itu adalah hal penting. Jadi menguasai istilahnya bagaimana melihat karakter orang, melihat karakter audiens, misalnya kita sama misalnya kalau penceramah, guru itu kan memiliki soft skill masing-masing. Ya, karena implementasinya sasaran utamanya kalau kita kan di dunia pendidikan bagaimana supaya audiens itu bisa paham apa yang sebenarnya menjadi kompetensi yang harus dia sampaikan, apa yang harus dia kuasai. Ya. Secara kemampuan teknis di hard skill yang harus dikuasai apa, sehingga kita harus mempunyai kemampuan untuk mengkomunikasikan itu. Nah, itu ada di soft skill. Itu maknanya sebenarnya. Karena memang tidak mudah itu, ya, tidak mudah memberikan yang namanya keterampilan. Misalnya kita bisa mendapatkan itu dari pelatihan misalnya. Jadi pendidikan dan pelatihan seperti misalnya kita, bagaimana seseorang itu bisa menguasai, kalau di IT misalnya program misalnya. Nah, itu kemudian kita di elektronika bagaimana misalnya kita di kebanyakan larinya ke robotik misalnya. Kita kan punya komunitas robot. Nah, bagaimana bisa melakukan menguasai, maksud saya itu tentu kita harus melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, itu. Jadi antara soft skill dan hard skill itu ketemu di situ. Jadi ya sama sih, misalnya kita harus menguasai dulu teorinya baru tahu prakteknya. Kalau kita tahu prakteknya, kita mau ke prakteknya baru tahu teorinya, kan bahaya. Jadi ketika hanya hard skill, misalnya kemampuan teknis yang kita buru, tidak mementingkan soft skill, itu juga keliru. Jadi makanya setiap orang yang mau menguasai sesuatu, maka jalan satu-satunya harus pelatihan, pendidikan dan pelatihan, diklat. Kalau istilahnya diklat, pendidikan dan pelatihan. Ya, ada workshop segala macam, sehingga antara soft skill dan hard skill itu ketemu. Ya, itu memang dunia pendidikan kita itu sekarang memang ke sana. Jadi memberikan soft skill
untuk juga bagaimana supaya hard skill itu keterampilan teknis itu juga karena itu apa istilahnya itu bisa terukur, bisa kita melihat dari sisi. Jadi saya kira itu, jadi antara soft skill dan hard skill itu memang kita perlu berupaya keras ya, berupaya keras supaya ini. Jadi satu, bagaimana kita bisa berkomunikasi, berinteraksi, menyampaikan hal-hal yang apa namanya, tentu yang kita masuk di sini positif, yang hal positif, sehingga nanti dukungan terhadap apa namanya keterampilan teknisnya itu bisa diperoleh dari penguasaan interaksi atau komunikasi tadi. Saya kira itu yang penting. Jadi ya sebenarnya makanya saya lihat ini sasaran kurikulum kita ke depan ini akan berubah dalam tanda kutip ya. Itu jadi kelihatannya memang akan memberi peran kepada peserta didik itu lebih besar. Cuma memang kita seorang guru itu harus memberi motivasi. Ya, motivasi itu ya termasuk tadi itu bagaimana bisa mengkomunikasikan hal-hal yang memang penting untuk diketahui seorang peserta didik misalnya. Sehingga nanti pada saat dia berhadapan dengan dunia yang real itu dia sudah bisa paham. Ya itu. Jadi satu di sisi lain satunya harus memang jadi penguasaan. Jadi tidak bisa hanya satu yang kita ini, karena disitulah memang dunia pendidikan pentingnya. Makanya persentase antara penguasaan pengetahuan dan keterampilan itu memang harus selalu berimbang. Jadi, tidak bisa juga kita langsung memberi keterampilan tanpa ada pengetahuan dulu. Nah, ini bahaya juga kalau seperti itu. Jadi antara ya memang kalau kita berbicara hard skill, namanya hard kan keras ya. Ya keras, jadi sesuatu yang secara spesifik ya, secara objektif itu bisa kita ya mungkin larinya mungkin ke bagaimana kita bisa menyelesaikan sesuatu masalah itu dengan baik ketika kita sudah dihadapkan pada sesuatu yang harus misalnya harus ini terjadi, misalnya harus ini diselesaikan ya. Jadi nanti mengambil suatu keputusan itu dengan tepat ya, bijak dan tepat. Jadi ya sesuatu memang yang bisa dipelajari, bisa terukur, itu lainnya itu pasti. Jadi keterampilan teknis lah gitu maksudnya. Sementara kalau di soft skill itu kan sangat sangat personal, karena kemampuan berkomunikasi itu kan sangat personal, sangat subjektif ya, kemampuan masing-masing. Bagaimana, makanya kan orang berbeda-beda kan ini ternyata kemampuannya seperti ini, gimana dia kita ini nantinya mau jadi politisi, ini mau jadi teknisi, ini mau jadi apa, ini kan kelihatan kan sih. Jadi akan terlihat, karena itu kalau soft skill kan sangat personal, sangat pribadi, sangat individual, sehingga ya mungkin dengan bagaimana kemampuan interpersonalnya ya, dan yang dimiliki misalnya kecerdasan emosional ya, itu yang soft skillnya. Jadi ada, kalau dulu itu IQ ya, kalau punyanya itu yang kecerdasan emosional quotient ya, kecerdasan emosional ya. Ya, kecerdasan itu memang larinya ke soft skill. Jadi sangat subjektif, dan itu memang dibutuhkan di dunia pendidikan. Karena kalau tidak bisa
menguasai itu ya bahaya juga. Kalau kita masuk misalnya di hard skill, karena sudah teknis di situ, ya sudah bisa terukur. Sekarang itu gitu aja. Jadi memang kalau ditanya apa pentingnya, ya semua penting karena itu sesuatu yang berhubungan dan harus dipelajari, dikuasai. Nah, bagaimana cara menguasainya? Ya tentu kalau kita mau soft skill karena itu sangat personal sifatnya, itu kan banyak hal-hal yang bisa kita. Kalau sudah masuk ke hard skillnya ya lagi tadi itu penguasaan sesuatu itu berarti kan ada pendidikan dan pelatihan. Kalau yang hard skillnya, saya kira itu ya. Ada yang kira-kira ada yang mau di Sudah cukup enggak ya Pak? Terima kasih atas penanganan Bapak. Kami dari kelompok 2 kurang dan lebihnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kami bersama salah satu mahasiswa teknik elektro akan bertanya tentang soft skill dan hard skill di bidang pendidikan kejuruan. Silahkan memperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Roji Wanula dari Fakultas Teknik Elektro D4. Akan bertanya kepada mahasiswa elektro mengenai soft skill dan hard skill di bidang pendidikan. Pertanyaannya yaitu bagaimana menurut Anda peran soft skill dan hard skill dalam pendidikan kejuruan? Menurut saya peran soft skill dan hard skill dalam pendidikan itu sangat penting sih, karena soft skill itu membantu kita saling bekerja sama. Sedangkan kalau hard skill itu kemampuan untuk setiap individu yang harus dimiliki sebagai mahasiswa di Fakultas Teknik Elektro. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan lagi macam. Baik, dengan sebagai itu, seberapa penting menurut Anda perkembangan soft skill seperti komunikasi, kerjasama, dan manajemen waktu dibandingkan hard skill seperti keahlian teknis? Menurut saya itu sangat, komunikasi dan kerjasama itu sangat penting sih, karena untuk di dunia kerja itu yang paling penting. Apakah Anda merasa mendapatkan cukup pelatihan soft skill di program studi Anda? Jika tidak, apa yang bisa ditingkatkan? Menurut saya sih cukup, tapi ada mungkin soft skill yang harus dikembangkan seperti kepemimpinan contohnya. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan keempat, bagaimana Anda mengembangkan soft skill Anda selama belajar di sini? Saya mengembangkan soft skill itu dari misalnya kerja kelompok dengan teman-teman atau mengikuti organisasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan kepada mahasiswa elektro tentang pentingnya soft skill dan hard skill di bidang pendidikan kejuruan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.